Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binti Alfiani dengan NIM 211000120130043, praktikan Geologi Struktur 2021, Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan software DIPS untuk analisis kekar, lipatan, dan sesar. Yang pertama adalah analisis kekar. Buka software DIPS, kemudian pilih File, kemudian klik New. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian project setting, kita ubah global orientation formatnya menjadi strike right dip. Nah, di sini strike right dip. Oke. Kemudian kita copy paste data kekarnya. Nah, kita di sini ada data kekarnya, kita copy paste. Setelah itu untuk melihat persebarannya ke ini. Klik ini. Ke vektor preset untuk melihat data persebaran kekarnya seperti ini. Kemudian klik contour preset. Nah, maka akan terlihat kontur-konturnya seperti ini. Kemudian kita tandai titik puncak masing-masing kontur, yaitu at user plane. Kemudian tandai titik maksimalnya. Labeli dengan maksimal 1, karena dia titik, maka visibility-nya kita pilih yang pole dan label. Begitu juga untuk yang maksimal 2-nya. Pole dan label visibility-nya. Kemudian polkan masing-masing dari titik puncak. Add user plane kembali. Kemudian kita polkan. Kita tandai dengan pole max 1. Karena dia berupa bidang, maka kita label dan plane. Kemudian add user plane. Kita buat pole maksimal 2-nya. Kita tandai pole max 2. Visibility, label, dan plane kembali. Nah, setelah didapat, kita cari kedudukan sigma 2, yaitu perpotongan antara pole maksimal 1 dan pole maksimal 2. Ini sebagai sigma 2. Di sini sigma 2. Karena dia berupa titik, kita visibility-nya pilih yang poles dan label. Nah, sudah didapat sigma 2. Kemudian dari sigma 2 ini kita mengarahkan kursor untuk membuat griddle plane, yaitu add user plane. Kemudian arahkan kursor kita griddle plane-nya yang menghubungkan garis maksimal 1 dan maksimal 2. Sedemikian rupa. Oke. Kita labeli sebagai griddle plane. Karena dia berupa bidang, maka plane kliknya plane dan label saja.
Oke. Nah, setelah didapatkan seperti ini, kita untuk menentukan sigma 1 dan sigma 2, kita hitung jaraknya dari perpotongan antara bidang bantu dengan pol maksimal 1 dan pol maksimal 2. Klik tools, kemudian measure angle. Nah, kita karena di sini terputus, maka kita pakainya yang ini sama yang ini. Jadi kita titik di sini perpotongan griddle pen dan pol maksimal 2 dengan griddle pen dan pol maksimal 1. Kita hitung jaraknya. Nah, kita dapatkan jaraknya yaitu 130,49, 130 derajat. Kemudian yang sini 49,51, jarak antara maksimal 1 dan maksimal 2 kita bulatkan menjadi 50. Oke, kita close. Nah, karena tadi kita dapatkan jarak maksimal 1 dan maksimal 2 adalah 50 dan juga jaraknya pol ini perpotongannya ini adalah lebih dari 90 derajat, maka yang di tengah-tengah maksimal 1 dan maksimal 2 nanti adalah sigma 3. Kita add user plane, kita tools ke pitch grid dulu. Nah, presisikan pitch grid ini ke griddle plane sedemikian rupa sampai presisi. Nah, kira-kira seperti ini. Bentar. Kita pitch grid tadi kita presisikan terlebih dahulu. Nah, sudah. Karena tadi 50 berarti titik tengahnya adalah 25 derajat at user plane. Kemudian dari titik ini kita hitung 25 berarti dari sini karena satu garisnya adalah 5 derajat maka kita membutuhkan 5 garis. 1 2 3 4 5 kira-kira di sini. Untuk sigma 3-nya karena dia lebih dari 90 derajat. Di sini. Dia sigma 3. Karena dia titik kita visibility-nya kita pull. Nah, sigma 3. Kemudian dari sigma 3 kita tarik 90 derajat untuk mendapatkan sigma 1 at user plane. Nah, atau dengan cara mengarahkan garis agar sigma 3 dan sigma 2-nya itu segaris. Nah, maka didapatkan di sini ada sigma 1. Nah, hasilnya akan sama. Kita juga pull. Nah, sigma 1 di sini. Kalau dengan cara pitch grid akan sama 18 yaitu 90 derajat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pas 18 di sini. Nah, setelah kita dapatkan ini kita ke tools. Kemudian kita hapus semua tools, delete all tools. Nah, maka didapatkan seperti ini. Nah, untuk mengganti warna agar tidak tumpang tindih atau tidak sama, kita ganti gini. Nah, untuk maksimal 1,
maksimal 2, kita ganti warna. Terserah sesuai selera. Maksimal 2. Untuk sigmanya semua diungu, hidupin. Di oke. Nah, maka akan didapatkan seperti ini. Sigma 2, ini sigma 3 ya tadi. Dan tadi warnanya ungu. Yang ini yang terakhir tadi sigmanya sigma 1. Udah benar. Ini sigma 3. Ini sigma 3 tadi. Oke. Nah, akan didapat seperti ini. Karena mungkin karena dia polnya tandanya pol bertabrakan, kita bisa ubah gitu ya. Nah, dengan add text bisa. Maksimal 1 tadi merah. Oke. Kemudian sini sama. Oh, ini tadi. Ini Pomax 2. Warnanya hijau. Nah, maka akan didapatkan penampakan seperti ini. Kemudian pada plot option, legendanya kita unchecklist, kemudian checklist ulang. Nah, maka akan muncul penampakan seperti ini. Nah, di sini masih strike right dip, kita ubah dari sini. Kita klik sampai dia ke trend dan plunge. Nah, maka akan didapatkan seperti ini. Direction-nya, global orientation formatnya menjadi strike right dip. Oke, kita copy paste soalnya. Nah, untuk soalnya seperti ini masih NW, kita pakai back azimuth yaitu 271 dikurangi 180 sehingga hasilnya 91. Kita pakai yang angka saja karena yang kita copy paste, yang kita butuhkan, yang kita tuliskan untuk di softwarenya, kita pakai angkanya saja. Kita copy paste. Nah, untuk melihat persebarannya vektor preset seperti ini. Kemudian kita klik kontur presetnya. Nah, didapatkan penampakan kontur seperti ini. Yang merah menandakan titik puncak paling tinggi sehingga kita add user plane. Kita tandai setiap titik puncaknya.
1. Visibility kita pilih pull dan label karena dia menandai titik, untuk menandai titik. Kita add user plane kembali, maksimal 2-nya. Max 2, kita klik OK. Nah, untuk Sigma 2 itu kita add user plane, kita arahkan kursor kita agar garis ini sedemikian rupa itu menghubungkan maksimal 1 dan maksimal 2. Nah, kita tandai sebagai Sigma 2. Karena dia titik, kita pakai pull dan label. Setelah kita dapatkan Sigma 2, kita buat griddle plane-nya atau bidang bantunya yang juga menghubungkan titik maksimal 1 dan maksimal 2 pada satu garis yang sama. Griddle plane. Karena dia berupa bidang, kita visibility-nya label dan plane. Setelah didapat griddle plane, kita cari kedudukan Sigma 1 dan Sigma 2. Untuk mengetahuinya, kita cari klik tools, measure angle. Karena dia tidak ada pole-nya, yang kita klik adalah titik maksimal 1 dan maksimal 2 untuk menghitung jaraknya. Nah, kita dapat 107 dan 72,973. Kan kita pakai yang bawah karena apa? Karena yang atas ini 107 itu menandakan jarak titik puncak maksimal 1 dan maksimal 2. Nah, sedangkan ini yang 72 karena dia kurang dari 90, maka nanti kita tulis dulu. Nanti di titik tengah ini adalah Sigma 1. Sigma 1 berada di tengah-tengah antara maksimal 1 dan maksimal 2. Karena tadi 107, maka tengah-tengahnya yaitu 52,5 ya. Kita ke pitch grid. Kemudian kita presisikan sedemikian rupa agar dia sama presisi dengan griddle plane. Oke. Kita add user plane. Dari maksimal 1 sebesar 52,5 derajat di tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 agak ke sini karena 52,5. Karena satu pitch grid ini dia menandakan 5 derajat, mewakili 5 derajat besarannya. Klik, kita dapatkan Sigma 1. Kita pilih pole karena dia berupa titik. Oke. Nah, kemudian kita hitung 90 derajat dari Sigma 1 ke arah yang memungkinkan dan akan kita dapatkan Sigma 3-nya. 90 derajat berarti 18 pitch grid. 1, 2, 3, 7, 9. Di sini, kira-kira di bawah sini, 18-nya. Kita add plan.
Atau juga bisa sedemikian rupa agar sigma 1 dan sigma 2 ini pada satu garis yang sama, itu juga bisa. Atau kita hitung pitch grid 18 ataupun dengan langsung untuk cara cepatnya di add user plane, kemudian posisikan sigma 1 dan sigma 2-nya pada satu garis yang sama, maka akan didapatkan sigma 3-nya. Di sini sigma 3. Kita beri label sigma 3. Klik OK. Nah, kita dapatkan sigma 3-nya di sana. Kemudian setelah kita mendapatkan sigma 3-nya, kita hitung, kita tools dulu, kita measure angle, kita delete all tools. Nah, setelah kita dapatkan sigma 1 griddle plane, sigma 2, sigma 3, karena dia lipatan, untuk menganalisis lipatan kita juga membutuhkan nilai pitch. Nah, untuk menghitung nilai pitch-nya kita add user plane. Kita arahkan garis kita sedemikian rupa agar sigma 1 dan sigma 2-nya ini berhimpit pada satu garis yang sama. Nah, karena dia berupa bidang, kita beri label axial plane. Kemudian kita klik plane dan label untuk visibility-nya. Nah, kita dapatkan axial plane. Kemudian kita untuk menghitung nilai pitch, kita ke tools, measure angle. Nah, nilai pitch yaitu didapat dari ini, titik sigma 2. Kita titik sigma 2-nya ke titik axial plane yang di primitive cycle. Titik ujung axial plane yang berada di primitive cycle. Nah, kita dapatkan 25 derajat ini. Nilai pitch-nya adalah 25 derajat. Kita simpan atau kita catat nilai pitch-nya 25 derajat. Kita klik OK. Kita klik close. Setelah nilai pitch-nya mendapat 25 derajat. Nah, kemudian karena ini warnanya sama, kita bisa edit user plane. Edit user plane. Untuk maksimal 1 saya ubah menjadi hitam. Maksimal 2-nya juga hitam. Terserah untuk pewarnaan ininya. Untuk nilai penulisan sigma saya ini merah semua dan ini hijau. Oke. Nah, karena ini griddle plane-nya dia berhimpit atau bertabrakan, bisa kita edit kembali user plane-nya. Untuk griddle plane-nya kita unchecklist labelnya. Oke. Nah, kemudian bisa kita beri keterangan dari sini untuk griddle plane-nya. Nah, griddle plane. Kita beri warna yang sesuai di biru. Oke. Nah, untuk fill dan background-nya dan border-nya kita unchecklist. Nah, sudah didapatkan penampakan seperti ini. Kemudian di plot option-nya, legendanya kita unchecklist, kemudian kita checklist kembali. Nah, maka kita dapatkan seperti ini. Dapat besar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Karena ini strike right deep, masih strike right deep, maka
dapat kita ubah di pojok kiri ya ini sampai dia trend dan planche karena kedudukan sigma itu adalah struktur garis. Nah, sampai ini trend dan planche. Nah, ini trend dan planche. Kemudian udah berubah sendiri. Nah, kita dapatkan seperti ini. Yaitu untuk striasi, kita klik new. Bisa kita ubah ke strike right dip untuk deep direction global orientation forward-nya menjadi strike right dip. Oke. Kemudian kita ke contour preset. Nah, setelah itu kita lihat data soalnya. Kita ketahui untuk garis-garis striasinya N246 ya, 246. Tools, kita pilih yang trend line. Kita klik aja, terserah di mana. Kemudian ini kita ubah 246 sesuai dengan data. Nah, maka otomatis akan mengarahkan ke N246E. Kemudian kita buat bidang sesarnya atau full plane-nya. Untuk bidang sesarnya kita dapatkan 227 dengan dip 44. Maka, nah, kita add user plane, klik icon ini. Kemudian kita klik dimanapun. Nah, kita beri label full plane. Nah, untuk strike-nya tadi 227 dengan dips-nya 44 sesuai data bidang sesar pada penyerta striasinya. Kemudian karena dia bidang, kita pilih visibility-nya label dan plane. Klik OK. Kita dapatkan full plane-nya. Kemudian kita buat bidang bantunya, yaitu letakkan kursor di titik perpotongan antara full plane dan striasinya untuk membuat bidang bantunya. Kita beri label griddle plane. Karena dia berubah bidang, maka visibility-nya label dan plane. Nah, dapat seperti ini. Kemudian dari perpotongan antara full plane dan ini bidang bantunya, maka kita dapatkan sigma 2-nya. Kita add user plane. Kita klikkan kursor kita ke perpotongan dari full plane dan griddle plane-nya tadi. Di sini. Nah, kita beri label sigma 2. Karena ini untuk menandai titik, maka visibility-nya kita pilih pole dan label. Kita unchecklist aja yang plane. Oke, kita dapatkan sigma 2. Nah, dari sini kita dari pole sigma 2 untuk kita buat griddle plane yang kedua. Untuk membuat griddle plane yang kedua. Kita polekan dari titik sigma 2 kita yang kita dapatkan. Nah, karena dia berubah bidang, maka visibility-nya label dan plane. Kita beri griddle plane 2. Labelnya. Maka akan didapatkan. Nah, setelah membuat ini, kita ke tools. Kemudian pilih pitch grid. Nah, presisikan pitch grid ini sesuai dengan griddle plane yang kedua. Nah, ini untuk mencari kedudukan sigma 1 dan sigma 3. Kita presisikan sedemikian rupa. Oke. Nah, kalau sudah presisi seperti ini, dari perpotongan
antara full plane dan griddle plane yang full plane dan striasi ini, perpotongan full plane dan striasi ini, maka kita plot atau kita geser searah griddle plane yang kedua pada bidang griddle plane yang kedua sebesar 30 derajat atau 6 garis ini. Jadi kalau di pitch grid ini satu garisnya atau satu pitch gridnya ini 5 derajat. Kita add user plane, kita hitung dari perpotongan sini 30 derajat berarti ada 6 garis 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Kira-kira di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 30 derajat pada bidang bantu yang kedua ini, maka didapatkan sigma satunya. Oke, di sini. Sigma 1. Kita beri label sigma 1. Karena dia berupa titik, kita pilih yang pole untuk visibility-nya dan label. Yang ini kita unchecklist aja. Oke. Nah, kita dapatkan sigma 1 di sini. Kemudian untuk sigma 3, menentukan sigma 3 yaitu kita add user plane kembali. Kita hitung 90 derajat dari sigma 1 ke arah yang memungkinkan, maka ke arah kanan karena ini yang memungkinkan, dan pada bidang griddle plane yang kedua. Dan 90 derajat berarti 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kira-kira di sini. Untuk ini yang sigma 3-nya. Kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di sini. Kira-kira di sini ya. Ini untuk sigma 3-nya. Di sini. Ya, karena dia pol lagi, karena dia berupa titik ya. Nah, kita dapatkan sigma 3-nya di sini, sigma 2-nya di sini, sigma 1-nya di sini. Kita telah mendapatkan semuanya, maka kita ke tools, kita delete all tools untuk menghilangkan. Nah, karena striasinya ikut hilang, maka kita kembali lagi, kita buat lagi trend line lagi, klik aja 246. Oke. Nah, maka akan didapatkan ini. Kemudian untuk mengubah warnanya, kita dapat mengubah warnanya ke edit user plane. Untuk full plane-nya biar hijau. Oke. Kemudian untuk griddle plane-nya biru. Untuk sigmanya semua merah. Ini terserah mau diwarnain apa aja.
Oke. Gini. Atau kemudian bisa juga kita namain ini, kita teks. Di sini. Garis-garis. Iriasi. Kemudian kita fill border breakernya, kita uncheck list. Oke. Nah, ini iriasinya di sini. Kita dapatkan di depan sigma 1, sigma 2, sigma 3. Atau kita agak beda juga nggak apa-apa. Untuk grid depannya yang kedua bisa kita ubah warna ganti ungu. Oke. Udah, kita dapatkan ini. Kemudian untuk legenda kita uncheck list. Kita checklist lagi pada plot option yang legenda. Nah, kita dapatkan kemudian masih strike dan dip, maka kita ini klik sampai dia berubah menjadi trend dan plunge. Nah, sudah kita dapatkan. Ada analisis sesar dengan struktur penyita gas fracture. Seperti yang pertama, klik file, kemudian new, atau juga bisa langsung icon ini. Kemudian untuk global orientation formatnya kita ubah menjadi strike right dip. Oke. Nah, setelah berubah kita ke contour preset. Nah, kalau sudah, kita ke soal, kita lihat soalnya, kita buat bidang sesarnya atau fault plane-nya. Di sini 14543. 14543. Kemudian kita add user plane, kita klik aja, terserah di mana, kita beri label fault plane. Oke. Kemudian untuk strike-nya kita masukkan data strike-nya. Ada 145. Iya, 145 dengan dip-nya 43. Dip-nya 43. Oke, 145, 145, 43. Oke, benar. Oke, kita oke aja karena visibility-nya kita pilih plane dan label karena ini bidang ya, full plane. Nah, sudah kita dapatkan. Kita add user plane lagi. Kita buat gas fracture-nya. Kita plot gas fracture-nya. Kemudian untuk kedudukannya kita lihat lagi dalam soal, yaitu ini 35 dengan dip 41. Kita tulis di sini strike-nya 35 dengan dip-nya 41. Ini sudah sama 3541. 3541. Oke. Kita klik oke aja. Nah, setelah didapatkan gas fracture dan fault plane ini, maka kemudian kita tentukan kedudukan sigmanya, add user plane. Nah, sigma 2 ini berada di titik perpotongan antara fault plane dan gas fracture-nya. Kita titik di sini. Kira-kira di sini untuk sigma 2-nya.
Nah, kita beri label sigma 2. Karena dia berupa titik, maka kita pilih yang pole dan label. Klik OK. Nah, kita dapatkan sigma 2-nya di sini. Nah, kemudian dari sigma 2 ini kita buat griddle plane-nya atau bidang bantunya, yaitu dengan pole dari sigma 2. Kita klik aja, arahkan kursor kita ke sigma 2. Ini. Oke. Kita beri label griddle plane. Karena dia berupa bidang, maka yang visibility-nya kita checklist yang plane dan label. Nah, sudah kita dapatkan griddle plane dan sigma 2-nya. Kemudian kita menentukan kedudukan dari sigma 1. Kita add user plane kembali. Nah, kedudukan sigma 1 ini berada pada titik perpotongan antara gas fracture dengan griddle plane-nya atau bidang bantunya. Nah, di sini. Ini untuk sigma 1-nya. Ini ada gas fracture, ini griddle plane. Nah, maka titik perpotongannya ini adalah sigma 1-nya. Kita tandai, kita beri label dengan sigma 1. Nah, karena dia berupa titik, maka yang untuk visibility kita pilih yang pole. Kita unchecklist aja yang plane-nya, kita klik OK. Nah, maka didapatkan sigma 2, sigma 1. Nah, untuk sigma 3 itu ada 90 derajat dari sigma 1 searah griddle plane-nya gitu. Jadi, kita ke tools, kita pilih pitch grid dan kita presisikan pitch grid-nya ini sesuai dengan bidang bantu. Sampai dia benar-benar presisi untuk ngebantu kita menentukan sigma 3. Nah, kemudian add user plane, kita hitung jarak dari sigma 1 180 derajat ke sigma 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sini di sini. Nah, di sini. Atau cara cepatnya atau cara lainnya yaitu arahkan kursornya sampai sigma 1 dan sigma 2 itu berhimpit. Sama aja. Dihitung pun hasilnya juga sama. Begitu. Di sini 18 di sini. Ini tadi 18 sigma. Kenapa 18? Karena satu garisnya itu jaraknya itu 5 derajat. Kalau yang di stereonet 10 derajat, tapi kalau di pitch grid ini 5 derajat. Maka kalau kita mencari 90, maka kita butuh 18 garis atau pitch gridnya. Sigma 3. Karena dia titik, kita tandai visibility-nya pole dan label. Nah, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, pas 18 di sini sama. Udah 18. Jadi kita udah dapat nih sigma 1, sigma 2, sigma 3-nya. Kalau udah kita ke tools, kita delete all tools. Nah, maka akan didapatkan penampakan seperti ini. Nah, kita edit user plane.
karena untuk membedakan warnanya, terserah mau warna apa. Kemudian get fraction-nya. Grid pen-nya tadi. Nah, grid pen-nya ini tadi biru. Nah, kalau ini untuk pewarnaan terserah saja sesuai mau warna apa, terserah boleh. Nah, gini. Tadi di grid pen-nya warnain hijau aja biar beda. Nah, udah didapat nih kedudukan sigma 1, sigma 2, sigma 3, grid pen, gas pressure, volt pen. Nah, kemudian di plot option ini untuk legenda kita unchecklist dulu. Habis itu kita checklist lagi. Nah, muncul legenda di sini penampakannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian bisa dengan option ini. Kemudian ini kan strike right dip. Nah, kita ganti ubah dengan trend dan plank. Nah, maka di sini berganti nih trend dan plank. Di sini juga sudah berganti trend dan plank. Atau kalau mau langsung klik yang di sini aja juga boleh. Klik di sini ubah sampai klik sampai dia berubah menjadi trend dan plank. Atau dari dari ini project settingnya juga boleh. Untuk yang penggunaan software DIP selanjutnya yaitu analisis sesar dengan struktur penyertanya yaitu drag fault. Nah, buka software DIPS-nya, kemudian klik file, pilih new. Nah, untuk ini project settingnya kita ubah dulu global orientation formatnya menjadi strike right dip. Klik OK. Kemudian kita klik counter presetnya. Setelah itu kita buat bidang sesarnya atau volt plane-nya. Kita lihat soalnya. Di sini bidang sesarnya ada 235. 235 dengan dips 43. 235 dengan dips 43. Ini. Nah, untuk penggunaan selanjutnya adalah analisis sesar dengan struktur penyerta drag fault. Kita buka software DIPS-nya, kita klik file, pilih new. Nah, untuk ini project setting, kemudian global orientation formatnya kita ubah menjadi strike right dip, klik OK. Kemudian kita ke contour preset. Nah, setelah itu kita add user plane. Nah, add user plane ini untuk kita buat bidang sesarnya atau volt plane-nya. Kita labeli volt plane. Kemudian strike-nya kita lihat pada soal. Di sini strike-nya dari bidang sesarnya yaitu 235 dengan dips 43. 235 dengan dipsnya 43.
Karena dia bidang, maka visibility-nya yang kita checklist adalah label dan plain. Yang lainnya kita unchecklist. Nah, didapatkan full plain ini. Seperti ini. Kemudian kita buat add user plain kembali, kita buat drag fold-nya. Kita lihat soalnya. Drag fold-nya 108 dengan dips-nya 456. Kita labeli drag fold 108 dengan dips-nya adalah 56, iya, 56. Kemudian label dan plain untuk visibility-nya, klik OK. Nah, didapatkan full plain dan drag fold. Nah, untuk kedudukan sigma 2 itu berada di titik perpotongan antara full plain dan drag fold. Jadi kita add user plain kembali. Kita klik di titik perpotongan drag fold dan full plain tadi. Kita klik, kita beri label sebagai sigma 2. Karena dia berupa titik ya. Jadi visibility-nya kita checklist yang full dan label. Kita klik OK. Nah, dari sini kemudian kita buat bidang bantu dari pole sigma 2. Kita add user plain. Kita arahkan kursor kita ke sigma 2 saja. Nah, kita arahkan ke sini. Kemudian kita beri label sebagai griddle plane atau bidang bantu. Karena dia berupa bidang plane, maka ya visibility-nya yang kita checklist adalah plane dan label. Kita klik OK. Nah, didapatkan griddle plane, kemudian mencari kedudukan sigma 3 aksen. Nah, sigma 3 aksen ini berada pada titik perpotongan antara griddle plane dengan drag fold. Jadi di sini sigma 3 aksen. Ini sigma 3 aksen. Kita add user plane kembali. Kita klik di titik perpotongannya. Ini. Nah, di sini sebagai sigma 3 aksen. Sigma 3 aksen. Karena dia berupa titik, maka visibility-nya full dan label. Oke. Nah, kita dapatkan sigma 3-nya di sini. Di titik perpotongannya. Kemudian kita klik user plane. Kita mencari kedudukan sigma 1 aksen ya, yaitu dengan tools. Kemudian kita pitch grid. Kita posisikan, presisikan sesuai dengan griddle plane-nya. Sampai benar-benar presisi. Nah, kalau sudah, kita cari kedudukan sigma 1. Nah, sigma 1 aksen maksudnya. Sigma 1 aksen itu adalah 90 derajat dari sigma 3 aksen. Kita add user plane. Nah, kira-kira kita hitung 90 derajat itu berarti 18 garisnya, pitch gridnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di sini. Nah, di sini. Nah, kalau dilihat di sini juga atau cara cepatnya juga bisa langsung berhimpit sigma 2 sigma 3, arahin garisnya sampai berhimpit. Itu juga bisa pakai pitch grid begini juga bisa 90 berarti 18. Ini kita labeli sebagai sigma 1 aksen. Full dan label untuk visibility-nya. Kita klik OK. Nah,
Kita dapatkan sigma 1 aksen dan sigma 3 aksennya sudah. Nah, untuk mencari kedudukan sigma 1 itu dari perpotongan antara griddle plane dengan fold plane. Jadi sigma 1 itu 30 derajat dari perpotongan griddle plane dengan fold plane ke arah sigma 1 aksen. Jadi dari sini titik perpotongannya ini nanti kita add user plane dari sini 30 derajat. 30 derajat berarti 6 garisnya. Karena satu garisnya 5 derajat. 1 2 3 4 5 6. Jadi dari sini ya itu 1 2 3 4 5 6 di sini. Bentar. 1 2 3 4 5 6 di sini. Nah, di sini kita tandai sebagai titik sigma 1. Nah, di sini sigma 1. Kita pilih visibility, pole, dan label lagi. Nah, setelah didapatkan sigma 1 ya, sigma 1-nya. Nah, kita cari kedudukan sigma 3. Sigma 3 yaitu 90 derajat dari sigma 1 ke arah yang memungkinkan pada bidang bantunya, griddle plane-nya. Kita add user plane. 90 derajat kita hitung, berarti 18 garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kira-kira di sini. Di sini. Nah, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 di sini. Nah, di titik ini kita beri label sebagai sigma 3. Sigma 3. Karena dia titik, jadi kita pilih pole dan label untuk visibility-nya. Nah, kita dapatkan sigma 3. Sigma 1, 2, 3 sudah kita dapatkan. Kita klik tools, kita pilih delete all tools. Nah, sudah kita dapatkan, maka kita dapat mengubah warnanya. Edit user plane. Kemudian kita pilih fold plane-nya kita warnai apa. Biru misalnya. Kemudian untuk drag fold-nya bisa merah. Sigma 2. Griddle plane hijau. Sigma 3 aksen. Sigma 1 aksen. Sigma 1. Sigma 3. Nah, oke. Nah, udah didapatkan.
ini tadi sigma 1 aksen. Nah, ini didapat sigma 1 aksen ini tadi. Nah, ini sigma 1 aksen, sigma 3 aksen, kemudian sigma 1, sigma 3, sigma 2, full pen, dark font, dan griddle pen. Kemudian untuk plot optionnya, legendnya kita unchecklist dulu, kita checklist lagi. Nah, muncul seperti ini. Ini bisa, kemudian ini kan masih strike right deep ya, bisa diubah dengan cara klik yang di sini sampai ke plung dan trend, atau juga bisa dari project setting begini. Ini trend dan plung. Nah, ini ya sudah berubah, ini juga berubah trend dan plung. Nah, sudah berubah, maka sudah kita dapatkan hasil analisis sesar dengan struktur penyita drag fault. Bisa kita simpan dan kita baca kedudukannya. Dan di sini. Baik, sekian video penggunaan software DIPS untuk analisis kekar, lipatan, dan sesar dari saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu. Terima kasih semuanya.